Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dalam banget ya buat banyak dari kita. Gimana sih caranya memutus pola emosional yang kita warisi dan jadi orang tua yang benar-benar kita inginkan? Ini bukan soal jadi sempurna loh, tapi lebih ke gimana kita bisa menulis ulang cerita keluarga kita satu persatu dengan pilihan yang lebih sadar. Pernah nggak sih ngalamin ini? Pas kita tiba-tiba sadar, loh kok nada bicaraku persis kayak ayah atau ibu dulu ya? Atau celetukan yang keluar dari mulut kita itu rasanya kayak kaset rusak dari masa kecil kita. Nah, momen-momen canggung itulah sebetulnya titik awalnya. Titik di mana kesadaran muncul, dan dari situlah perubahan yang sesungguhnya bisa dimulai. Ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Apa itu trauma generasi? Terus kita lihat nih gimana para orang tua milenial dan Gen Z punya cara yang agak beda dalam menghadapinya. Abis itu kita masuk ke solusinya, yaitu pendekatan berbasis trauma dan beberapa alat bantu praktis. Sebelum akhirnya kita simpulkan gimana caranya menemukan keseimbangan yang pas buat keluarga kita masing-masing. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan trauma generasi? Wah, ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih halus dari yang mungkin kita kira. Intinya begini, trauma generasi itu seringnya nggak kelihatan. Ini tuh soal gimana luka batin yang belum sembuh dari kakek nenek atau orang tua kita, tanpa sadar jadi semacam skrip otomatis yang kita jalankan pas lagi berinteraksi sama anak-anak kita. Nah, yang paling tricky dari pola-pola ini adalah betapa tersembunyinya mereka. Contohnya nih, mungkin kita dibesarkan dengan aturan tak terucap kalau anak baik itu nggak boleh marah. Atau mungkin kasih sayang itu baru ditunjukkan kalau kita berprestasi. Pola-pola halus inilah yang justru paling kuat, karena seringkali kita nggak sadar sedang menjalankannya setiap hari. Sekarang kita coba lihat gimana fenomena ini kelihatan di zaman sekarang. Ada dua generasi orang tua, milenial dan Gen Z, yang sama-sama punya tekad kuat buat memutus siklus ini. Tapi ternyata, jalan yang mereka ambil sedikit berbeda. Dua generasi ini punya satu tujuan yang mulia, jadi orang tua yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Tapi cara mereka tumbuh besar, milenial yang jadi jembatan dari era analog ke digital, dan Gen Z yang lahir sebagai digital native, akhirnya menciptakan dua filosofi pengasuhan yang kelihatan kontras, padahal niatnya sama-sama baik. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas kan? Coba kita lihat. Orang tua milenial itu cenderung mencari keseimbangan antara empati dan struktur. Mereka percaya rutinitas itu menciptakan rasa aman. Sementara itu, orang tua Gen Z lebih fokus ke otonomi emosional anak. Buat mereka, persetujuan atau konsen dan fleksibilitas itu nomor satu. Nah, ini kan jadi dilema yang menarik ya, antara kebutuhan anak akan struktur dan kebutuhan akan kebebasan. Tapi, dan ini yang paling penting, di balik semua perbedaan cara itu, ada kesamaan tujuan yang luar biasa kuat. Lihat saja grafiknya, mayoritas dari mereka, 40%, punya misi yang sama, memutus siklus trauma. Mereka juga sama-sama menolak pola asuh otoriter dan sangat menghargai anak sebagai individu. Jadi timnya sebetulnya sama. Terus, gimana caranya kita bisa mengambil yang terbaik dari dua pendekatan ini? Jawabannya ada pada respons berbasis trauma. Ini bukan soal nambahin satu set aturan baru yang bikin pusing, tapi lebih ke sebuah cara pandang yang fokusnya adalah penyembuhan. Nah, ini poin kuncinya. Jadi, buang jauh-jauh dari pikiran soal gaya pengasuhan baru yang harus diikuti. Anggap saja ini semacam kacamata baru yang bisa kita pakai, apapun gaya pengasuhan kita. Kacamata ini membantu kita membuat keputusan yang lebih sadar dan, yang terpenting, menyembuhkan. Oke, kita bedah 3 pilar utamanya ya. Pertama, pause. Berhenti sejenak, saat emosi lagi naik, ambil napas dulu sebelum respons. Kedua, validasi perasaan. Penting banget anak tahu kalau merasa marah atau sedih itu boleh, tapi memukul atau melempar barang, itu yang nggak boleh. Ketiga, ubah cara kita memandang disiplin. Ini bukan soal hukuman, tapi lebih ke bertanya, kira-kira anakku lagi butuh belajar keterampilan apa ya di balik perilakunya ini? Tolong ingat pesan ini baik-baik. Kita semua pasti akan bikin salah. Proses ini bukan lomba jadi orang tua sempurna kok. Setiap kali kita berhasil berhenti sejenak dan merespons dengan cara yang berbeda dari biasanya, itu adalah kemenangan besar. Kemenangan yang sedang membentuk warisan baru untuk keluarga kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Teori itu penting, tapi apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin nanti malam pas makan malam. Nah, ini ada beberapa alat bantu sederhana buat membangun kecerdasan emosional di rumah. Ini kelihatannya aktivitas yang simpel ya, tapi dampaknya tuh luar biasa. Buku harian emosi itu membantu anak memberi nama pada perasaannya. Mawar, kuncup, dan duri itu cara asyik buat refleksi diri tanpa menghakimi. Dan lingkaran kendali itu alat yang sangat ampuh buat mengurangi kecemasan, karena anak jadi fokus pada apa yang bisa mereka kontrol. Kecerdasan emosional itu kan juga soal interaksi dengan orang lain.
Pengecekan cuaca emosional itu cara seru buat memulai obrolan tentang perasaan. Bermain peran konflik itu kayak kasih contekan ke anak buat menghadapi situasi sulit nanti. Dan meniru di cermin, itu secara harfiah membantu membangun jalur empati di otak mereka. Keren kan? Jadi, setelah kita bahas semuanya, apa nih kesimpulannya? Gimana caranya kita merangkai semua ini jadi sebuah jalan ke depan yang terasa benar dan pas untuk keluarga kita? Inilah inti dari semuanya. Ini bukan pertandingan milenial versus Gen Z. Pola asuh yang paling efektif seringkali ada di tengah-tengah. Kuncinya adalah menciptakan struktur dan batasan penuh kasih yang membuat anak merasa aman, sambil pada saat yang sama memberikan ruang yang luas bagi mereka untuk berekspresi secara emosional dan menjadi diri mereka sendiri. Coba deh, benar-benar resapi kalimat ini. Menyadari adanya pola itu adalah langkah pertama dan seringkali yang paling solid. Niat Anda untuk belajar dan melakukan sesuatu yang berbeda itu sudah merupakan sebuah revolusi generasi. Anda sudah melakukan bagian terpentingnya. Mari kita akhiri dengan pertanyaan ini. Perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil kok. Mungkin hari ini pilihannya cuma dengan menaruh HP saat anak lagi cerita. Atau mungkin dengan berlutut menatap mata mereka dan bilang, "Mama lihat kamu sedih." Apapun itu pilihan kecil yang sadar Anda buat hari ini adalah benih dari masa depan keluarga yang baru.